Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di video edukatif dari Peralatan Agroindustri pada PT Esensia. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait uh, bagaimana PT Esensia dalam memproduksi minyak atsiri menggunakan peralatan agroindustri apa saja kayak gitu. Karena PT Esensia ini adalah PT yang menaungi dalam bidang agroindustri, khususnya pada proses produksi minyak atsiri. Untuk mengetahui gitu ya, proses atau misalnya tahapan-tahapan, kemudian produk apa saja, mesin apa saja yang digunakan pada PT Esensia, saya dan teman-teman saya sudah melakukan kunjungan industri kepada PT Esensia. Dengan kunjungan industri ini beranggotakan 5 orang, yaitu Khadijah Wasisani, Naila Fauzia, Nasya Syakira, saya sendiri, Tazkiyah Khoda Syakiro, dan Maisa Yasmin Aura. Pada video kali ini, atau pada video edukatif ini gitu ya, kita akan membahas terkait profil perusahaan. Jadi PT Esensia itu PT yang kayak gimana? PT yang menaungi dalam bidang apa? Tadi gitu ya udah disebutkan minyak atsiri. Kemudian sejarahnya seperti apa? Produk yang dihasilkan dari PT Esensia ini produknya ada apa saja? Proses produksinya seperti apa? Kemudian metode yang metode yang digunakan pada PT Esensia ini dalam memproduksi minyak atsiri itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah spesifikasi mesin dari proses produksi minyak atsiri pada PT Esensia, kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya. Karena tadi udah disebutkan bahwa PT Esensia ini yang menaungi minyak atsiri gitu ya, proses produksi minyak atsiri, maka kita perlu mengetahui minyak atsiri itu minyak apa sih, yang kayak gimana gitu. Nah, minyak atsiri ini, teman-teman, adalah minyak atsiri yang merupakan senyawa aromatik yang dihasilkan dari ekstraksi tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan seperti bunga, daun, akar, batang, atau buah-buahan gitu ya. Nah, minyak atsiri ini memiliki sifat yang volatil atau mudah menguap gitu ya. Terbentuk dari proses distilasi uap atau ekstraksi menggunakan pelarut, sehingga dari proses ini gitu memisahkan senyawa-senyawa aromatik dari bahan-bahan dengan bagian tumbuhan gitu, sehingga dihasilkanlah minyak atsiri ini gitu. Nah, selanjutnya tadi udah dibahas mengenai minyak atsiri, kita perlu mengetahui PT Esensia ini adalah PT yang seperti apa gitu. Nah, ini adalah profil dari PT Esensia itu sendiri. Yang pemiliknya adalah Pak Riza Rinjani SPMM, berlokasi di Kampung Ciseke, RT 08, RW 04, Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Jadi kami melakukan kunjungan kepada PT Esensia di daerah Kabupaten Purwakarta ini, kayak gitu. PT Esensia ini sendiri memiliki visi untuk menjadi penyedia minyak esensial premium gitu ya, yang harapannya nanti jadi terkemuka di dunia, yang berkomitmen terhadap kualitas, inovasi, dan keberlanjutan, dengan misi menghasilkan minyak atsiri atau minyak esensial dengan kualitas tertinggi, gitu, dengan pemenuhan standar kemurnian dan keamanan yang ketat. Kemudian menyediakan produk dengan layanan yang terbaik, kemudian memperoleh bahan-bahan dari masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan dan beretika, dan yang terakhir adalah mendidik dan memberdayakan mitra dengan pengetahuan tentang manfaat dan penggunaan dari minyak atsiri ini, kayak gitu. Nah, PT Esensia ini sejarahnya seperti apa gitu? PT Esensia ini ternyata terbentuk baru-baru gitu ya, yaitu pada tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta oleh Bapak Riza Rinjani. Pada awalnya, akhirnya sampai bisa terbentuk PT Esensia ini karena ada beliau itu awalnya mendampingi temannya yang dari Dubai untuk mengetahui bagaimana potensi minyak atsiri di Indonesia. Jadi temannya ini mau mengetahui bagaimana potensi dari minyak atsiri di Indonesia. Kemudian Pak Rinjani ini, Bapak Riza Rinjani ini mendampingi beliau gitu. Nah, dari pengalaman ini tuh beliau yang merasa terpanggil dan terbuka gitu terkait peluang besar minyak atsiri di Indonesia kayak gitu, sehingga dari ketertarikan dan kemauan dan keinginan gitu ya, beliau akhirnya melakukan riset lebih dalam mengenai produksi minyak atsiri ini, bagaimana prosesnya, apa saja yang harus dilalui, kemudian pemanfaatannya seperti apa, dan atas dasar keinginan, kemauan, dan peluang yang besar itu gitu ya, PT Esensia ini hadir sebagai wujud dari komitmen
Bapak Riza Rinjani untuk mengembangkan industri minyak atsiri di Indonesia gitu, khususnya secara nasional. Nah, dipilihlah Purwakarta itu sebagai lokasi karena jaraknya memang dekat dengan sumber bahan baku. Jadi memang ketika kita kunjungan ke sana pun di sekitar daerah Purwakarta ini sudah banyak bahan baku minyak atsiri dan petani-petani penyulingan tuh sudah banyak gitu di situ. Nah, sehingga hal inilah yang akhirnya mendukung efisiensi dan keberlanjutan usaha gitu. Jadi dari yang awalnya mendampingi, kemudian beliaunya tertarik sehingga beliau mendalami dan beliau memilih Purwakarta sebagai tempat karena lokasinya yang memang dekat dengan sumber bahan baku seperti itu. Nah, produknya apa saja gitu yang dihasilkan dari PT Esensia ini? Ada 4, ada nutmeg oil atau minyak pala gitu ya. Minyak yang dihasilkan dari ekstraksi buah pala, kemudian ada clove leaf oil atau minyak yang dihasilkan dari ekstraksi daun cengkeh. Yang ketiga ada citronella oil atau minyak yang dihasilkan dari ekstraksi serai wangi, dan terakhir adalah patchouli oil atau minyak yang dihasilkan dari ekstraksi nilam kayak gitu. Nah, nilam ini sendiri itu adalah uh, proses atau minyak yang dihasilkan dari memang bahan baku dan proses produksi serta distribusinya itu dilakukan sendiri oleh PT Esensia ini gitu. Nanti mungkin lebih lanjut dibahas di proses produksi gitu ya. Nah, selanjutnya ada metode produksi yang digunakan gitu. Ternyata ketika kita telah kunjungan, metode produksi yang digunakan itu kan sebenarnya ada uh, tradisional dan modern. Nah, PT Esensia ini sudah termasuk ke dalam PT yang menggunakan metode produksi yang modern karena ketika kita lihat dari proses-proses produksinya itu telah menggunakan alat-alat yang mendukung kepada keberlanjutan dan efisiensi tenaga dan waktu gitu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa PT Esensia ini tuh metode produksi yang digunakannya sudah modern dan canggih gitu karena alat-alatnya tadi yang sudah mendukung gitu ya. Nah, dilihat dari pemanfaatan mesin pencacah, kemudian boiler, chamber, kondensor, fraksinasi, dan peralatan pendukung lainnya. Seperti bisa dilihat di sini, ini adalah salah satu alat dari alat atau mesin yang digunakan pada PT Esensia gitu untuk proses produksi minyak asirinya. Nah, berkat kemajuan teknologi dari yang digunakan gitu ya dalam proses produksinya, sehingga PT Esensia ini tuh mampu untuk menghasilkan lebih dari 100 kilo minyak atsiri dengan berbagai bahan baku setiap bulannya gitu. Jadi memang bisa dikatakan modern karena hasil dan pemanfaatan serta efisiensinya juga sudah terbukti gitu. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana sih proses produksi dari PT Esensia gitu ya untuk menghasilkan tadi minyak atsiri yang ada 4 itu gitu ya. Cengkeh, daun sereh, daun cengkeh, pala, sereh wangi, dan nilam gitu. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu proses bisnis dari PT Esensia ini. Nah, proses bisnisnya itu dimulai dari pengumpulan bahan baku. Jadi, pengumpulan bahan baku ini, PT Esensia ternyata memiliki 2 supplier gitu ya. Bukan 2 supplier, satu supplier yaitu petani dan mereka sendiri gitu sebagai pengumpul bahan baku. Jadi pengumpulan bahan baku ini tuh mereka ada 2, mengambil dari petani sekitar dan juga mereka menghasilkan bahan baku sendiri, yaitu tadi gitu ya, nilam itu sendiri yang sudah diproses dari awal sampai akhir oleh PT Esensia. Kemudian setelah bahan bakunya terkumpul, itu dilakukanlah tahap penyulingan atau tahap yang paling penting gitu ya dalam memproduksi minyak atsiri. Karena dari proses penyulingan ini sehingga nanti ada gitu hasil minyak atsirinya. Kemudian setelah proses penyulingan, itu ada pengumpulan minyak atsiri. Pengumpulan minyak atsiri itu ada lagi kita 2 gitu ya, ngambil dari petani atau petani penyulingan setempat dan juga dari proses penyulingan kita sendiri kayak gitu. Nah, setelah proses pengumpulan minyak atsiri ini, baik yang dilakukan oleh penyulingan sendiri ataupun mengambil dari petani setempat gitu ya, penyulingan petani setempat, itu kemudian dialirkan atau didistribusikan kedua. Yang saat ini itu adalah yang saat ini sudah dilakukan distribusi kepada produsen atau pabrik-pabrik terkemuka gitu ya di Indonesia gitu. Nah, kemudian memang harapannya lebih lanjut PT Esensia ini itu
mendistribusikan juga menjadi eksportir gitu ya, eksportir minyak atsiri. Yang terbagi menjadi dua lagi, ada importir dan produsen atau pabrik kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap bagian alir proses produksi. Jadi seperti apa gitu ya proses produksi dari minyak atsiri yang dihasilkan oleh PT Esensia. Nah, tadi dimulai dari penyediaan bahan baku, kemudian setelah bahan baku tersedia itu masuk ke tahap pencacahan. Pencacahan menggunakan mesin pencacah. Setelah dilakukan pencacahan itu masuk ke dalam mesin chamber atau mesin yang memang untuk nanti gitu ya proses penyulingan. Setelah bahan yang dicacah itu kemudian masuk ke chamber, kemudian diairi uap dari mesin boiler untuk mengekstraksi atau melakukan penyulingan tersebut. Setelah proses tersebut itu kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke mesin kondensor untuk mendinginkan campuran-campuran atau mendinginkan hasil penyulingan tadi. Nah, kemudian cairan yang udah jadi ini akan mengalir ke separator dan akan terjadi proses pemisahan gitu ya antara zat antara air dan minyaknya gitu. Jadi memang setelah dilakukan penyulingan masuk ke kondensor. Kemudian setelah itu didapatkan minyak atsiri, minyak murninya kayak gitu. Namun minyak yang dihasilkan itu belum sepenuhnya murni sebenarnya. Nah, maka selanjutnya ada tahapan opsional gitu ya. Apakah minyak ini mau dilakukan lebih lanjut ke tahap selanjutnya untuk mendapatkan kemurnian yang lebih tinggi? Jika iya, nanti akan masuk ke dalam tahap fraksinasi untuk memisahkan komponen murni dari berdasarkan titik didihnya kayak gitu. Jadi nanti ketika memang masuk ke mesin fraksinasi itu akan dipisahkan berdasarkan titik didih gitu ya. Nah, selanjutnya dari titik didih itu tuh kemudian dialirkan kembali dan akhirnya didapatkan minyak atsiri yang memang benar-benar murni kayak gitu karena tadi sudah dipisahkan gitu ya fraksi-fraksinya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah secara garis besar gitu ya bagian alir proses distilasi yang tadi sudah disebutkan. Dimulai dari pencacahan dengan alat pencacah, kemudian masuk ke proses distilasi atau perebusan dan penyulingan yang tadi menggunakan alat boiler, terus chamber. Nah, kemudian dimasukkan setelah hasil penyulingan tersebut, hasil distilasi dilakukan proses kondensasi atau pendinginan. Kemudian dari kondensasi atau pendinginan ini dilakukanlah tahap selanjutnya yaitu quality control. Quality control terhadap apa? Terhadap kualitas. Jadi apakah kualitasnya memang mau segini atau misalnya mau ditingkatkan lebih lanjut. Maka ketika memang mau ditingkatkan lebih lanjut, maka masuk ke dalam mesin fraksinasi yang tadi uh, memisahkan berdasarkan titik didihnya sehingga didapatkan minyak atsiri yang benar-benar murni, sehingga ketika memang minyak atsiri itu benar-benar murni gitu ya, kemurniannya lebih tinggi, persentase kemurnian lebih tinggi, maka didapatkan hasil atau income yang lebih tinggi juga gitu. Nah, setelah tadi melakukan tahap quality control itu kemudian masuk ke tahap pengemasan dan penyimpanan serta distribusi kayak gitu. Nah, mungkin ini adalah bagian alir dari proses fraksinasi ya, teman-teman. Jadi sebagai contoh 100 kilo minyak pala itu hasil distilasi kemudian dialirkan gitu ya dari kondensasi tadi. Setelah didapatkan proses penyulingan, proses distilasi, kemudian didinginkan, itu kemudian masuk ke mesin fraksinasi untuk melakukan atau memproses ke tahap selanjutnya, yaitu dengan memisahkan fraksi dengan titik didihnya gitu ya, komponen murni dengan titik didihnya. Dilakukan pemanasan vakum terlebih dahulu, kemudian nanti uapnya itu akan naik ke kolom-kolom fraksinasi, sehingga dari ketika uapnya telah naik, kemudian nanti ada pemisahan berdasarkan titik didih gitu. Jadi nanti titik didih yang lebih tinggi itu akan mulai menguap dan uh, akan dikumpulkan gitu ya ke uh, silo-silo fraksi. Kemudian setelah dikumpulkan fraksi cairnya, itu nanti minyak atsirinya itu akan dikemas dan didistribusikan kayak gitu. Jadi secara singkat sebenarnya proses fraksinasinya itu dimulai dari pemanasan vakum terlebih dahulu, kemudian nanti uapnya itu akan naik ke kolom fraksinasi dan akan memisahkan berdasarkan titik didihnya. Mungkin seperti itu dari proses fraksinasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih spesifikasi mesin? Tadi kita sudah mengetahui gitu ya, bagaimana proses produksi, kemudian bagan
alir proses bisnisnya, proses produksinya, proses distilasi, proses fraksinasi, kemudian kita lanjut ke spesifikasi mesin. Nah, spesifikasi mesin yang digunakan itu tadi ada boiler. Boiler ini untuk pemanasan gitu ya, air dipanaskan untuk nanti sehingga dialirkan uapnya ke mesin chamber dengan uh, bahan kapasitas produksinya itu 500 sampai 800 kilo gitu. Dengan waktu per batch-nya itu 8 jam. Nah, dari mesin boiler ini sudah menggunakan baja thermal gitu ya. Jadi memang kuat gitu dari segi suhu pun akan kuat gitu, akan tahan. Kemudian di sini selanjutnya ada chamber. Chamber ini tuh nanti yang digunakan untuk proses penyulingan gitu ya. Jadi tadi setelah pencacah akan masuk ke chamber gitu. Nah, dari mesin chamber ini sendiri itu kapasitas produksinya ada dua, jadi mesin chambernya ada dua, ada yang 500 kilogram per batch-nya, dan ada juga yang 700 kilogram per batch-nya. Dengan waktu per batch-nya itu 6 sampai 8 jam, bergantung pada jenis bahan yang nantinya akan diproses gitu. Jadi dari bahan-bahan sendiri, bahan pala misalnya, atau daun cengkeh, serewangi, dan nilam itu akan berbeda gitu ya waktu per batch-nya kayak gitu, tergantung pada jenis bahan yang diprosesnya. Nah, setelah dihitung gitu ya, didapatkan kecepatan produksi dari mesin chamber ini tuh per harinya itu kurang lebih 2 batch gitu. Jadi nanti akan menghasilkan 1 sampai 1,5 ton per harinya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada mesin selanjutnya yang disebut dengan kondensor atau mesin pendingin gitu ya. Yang tadi dari boiler, kemudian diairi uap ke mesin chamber, kemudian dari hasil chamber nanti itu masuk ke kondensor atau mesin pendingin ini dengan kapasitas produksi kurang lebih itu 500 sampai 700 kilogram bahan baku per batch. Kemudian waktu per batch-nya itu 8 jam dengan kecepatan produksinya kurang lebih 2 batch per hari. Nah, selanjutnya ada mesin pencacah. Jadi ini mesin pencacah bisa dilihat ya seperti ini. Ini nanti akan mencacah bahan-bahan baku, kemudian nanti masuk ke mesin chamber yang tadi udah disebutkan. Nah, mesin pencacah ini spesifikasinya dia memiliki kapasitas 200 sampai 300 kilogram per jam. Kemudian waktu per batch-nya itu kurang lebih 1 sampai 2 jaman tergantung volume dari bahan yang mau dicacah kayak gitu. Kemudian dengan kecepatan produksinya itu bisa kurang lebih 1 sampai 2 ton bahan per hari kayak gitu. Sebenarnya ini juga melihat gitu ya, bergantung pada seberapa banyak chamber yang nantinya kita mau proses kayak gitu. Nah, selanjutnya ada mixer. Mixer ini adalah mesin untuk mencampur gitu ya, karena tadi bahannya itu ada yang diambil, bahan penyulingan itu ada yang diambil dari petani penyulingan dan ada yang diproses sendiri. Sehingga nanti ketika memang mau disatukan, itu masuk ke dalam mesin mixer untuk menyatukan, sehingga dari penyatuan ini gitu ya, dari pengadukan ini, itu didapatkan kualitas yang memang benar-benar rata kayak gitu. Kualitasnya sama gitu ya, standar kualitasnya sama. Ini termasuk ke dalam tahap quality control tadi. Nah, kapasitas produksi dari mesin mixer ini ada pada 200 sampai 500 liter per batch. Kemudian bahan yang digunakannya juga sudah stainless steel food grade, artinya anti karat dan tahan terhadap panas kayak gitu. Kemudian waktu per batch-nya itu kurang lebih sekitar 30 sampai 60 menitan. Dengan kecepatan produksinya kurang lebih 5 sampai 10 batch per hari. Nah, selanjutnya ada yang disebut tadi mesin fraksinasi gitu ya, teman-teman. Mesin fraksinasi bisa dilihat seperti ini. Ini kapasitas produksinya itu 200 sampai 300 liter per batch. Kemudian dengan waktu per batch-nya itu kurang lebih 6 sampai 8 jam. Dan kecepatan produksinya kurang lebih 2 batch per hari. Dengan mesin fraksinasi ini tuh tadi gitu ya, setelah nanti bakal ada vakum, kemudian nanti naik gitu ya, sehingga uapnya naik sehingga terjadi pemisahan distilasi, pemisahan titik didih dari fraksi-fraksi kayak gitu. Jadi seperti ini untuk mesin fraksinasinya. Nah, ini ada dokumentasi dari uh, kunjungan kami gitu ya. Dan di sini tuh di sebelah kiri ini adalah proses kunjungan terhadap PT Esensia, di mana di sini kita diarahkan untuk melihat alat-alat
boiler, chamber gitu, karena alat tersebut tuh berada di belakang dari PT Esensia. Kemudian di sebelah kanannya ini ada, di belakangnya itu ada alat fraksinasi kayak gitu ya. Ini di depan dari PT Esensianya. Nah, ini dokumentasinya dan di sini bisa dilihat di sini tuh sudah ada bahan-bahan atau hasil dari uh, minyak atsiri yang udah diproduksi oleh PT Esensia. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Semoga dari video edukatif ini jadi mengerti gitu bagaimana proses produksi dan bagaimana proses tadi distilasi, fraksinasi dari uh, produksi minyak atsiri oleh PT Esensia gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.